إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang bertakwalah yang mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian petunjuk yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah utlubu al-ilma syar'i tuflihu. Belajarlah ilmu agama, niscaya kalian akan beruntung. Belajarlah ilmu agama, karena belajar ilmu agama adalah kewajiban di dalam syariat Islam yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita wajibnya belajar ilmu agama dan tercelaknya diancam siksa bagi siapa yang tidak belajar ilmu agama dari seorang muslim. Belajarlah
ilmu agama, karena belajar ilmu agama akan menjadikan kita bisa mewujudkan tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah ku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya untuk mereka beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, untuk hanya Allah Subhanahu wa taala, lurus dalam menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah ilmu agama agar ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Tidak semua ibadah diterima oleh Allah, hanya orang-orang yang bertakwa yang diterima amal ibadahnya. Belajarlah agar menjadi orang yang bertakwa. Belajarlah ilmu agama, karena Allah tidak menerima kecuali amalan yang ikhlas hanya kepada Allah. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak menerima dari amalan kecuali yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Apa itu rukun-rukun ikhlas? Apa itu pembatal-pembatal keikhlasan? Semuanya harus dipelajari dengan secara rinci, berdalil, bersimpuh di hadapan seorang guru. Belajarlah ilmu agama agar amalmu tidak diterima, agar amalmu tidak riya, karena Allah tidak menerima amalan yang riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang sangat tidak memerlukan sekutu. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amal ibadah, dia mensekutukanku di dalamnya, aku tinggalkan dia dan amalannya. Belajarlah agar tidak riya. Belajarlah apa itu pengertian riya, apa penyebab seseorang riya, apa kiat agar terlepas dari riya. Belajarlah ilmu agama agar amal ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun amal ibadahnya ikhlas, terlepas dari riya, akan tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seikhlas apapun orang beribadah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang mengada-ngada di dalam agama kita yang bukan darinya, maka amalannya tertolak. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Bukan urusan seseorang beramal ibadah dengan ikhlas, tetapi urusannya beramal ibadah dengan ikhlas dan harus mutaba'ah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka akan menjadi orang-orang yang disebutkan dalam ayat yang minimal 17 kali sehari semalam kita baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah karena
berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, ataupun orang-orang yang sesat karena beramal tanpa ilmu. Para ulama salaf mengatakan, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud, wa man fasada min ubbadina fa fihi syabahun bin nasara. Dan ini semuanya adalah akibat tidak berilmu. Barang siapa yang rusak dari para ulama kita, berilmu tidak mengerjakan ilmunya, maka mereka ada keserupaan dengan seorang Yahudi. Dan barang siapa yang beramal tanpa ilmu, ahli ibadah tanpa ilmu, maka ada keserupaan dengan orang Nasrani. Sekedar semangat beramal, semangat berzikir goyang-goyang, semangat berzikir selawatan, akan tetapi tanpa ilmu agama, tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan melalui hadis tadi Allah Subhanahu wa taala akan menolaknya. Ahibbatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Belajarlah ilmu agama, maka tingkatanmu akan tinggi di dunia sebelum akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu lebih tinggi beberapa derajat. Orang yang berilmulah yang pantas berbicara di hadapan khalayak ramai. Orang yang berilmulah yang pantas untuk menjadi imam salat. Orang yang berilmulah yang pantas untuk dimintai nasihat. Orang yang berilmulah yang pantas menjadi pemimpin. Orang yang berilmulah yang pantas didahulukan untuk dikuburkan jika kuburannya satu dan mayatnya banyak. Ahibbatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Belajarlah ilmu agama. Apakah kalian tidak ingin dimintaikan ampun, maghfirah, diistighfarkan oleh seluruh penduduk langit dan penduduk bumi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menimba ilmu agama, berjalan menempuh jalan untuk menimba ilmu agama, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Wa innal 'alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fi jawfil ma. Sesungguhnya orang yang berilmu agama akan dimintaikan ampun oleh seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat yang tidak bisa terhitung. Malaikat turun saat Lailatul Qadar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna 'adadal malaikah yanzilu fi tilkal lailah mithla 'adadil hasa." Sesungguhnya malaikat turun pada malam Lailatul Qadar seperti banyaknya bagaikan pasir-pasir yang ada di atas muka bumi. Sebanyak itu memintakan istighfar untuk orang yang berilmu agama. Dan seluruh penduduk bumi akan memintakan istighfar untuk orang yang berilmu agama. Sampai ikan-ikan yang di lautan, berapa banyak jumlah ikan, berapa banyak jenis ikan, setiap jenisnya berapa banyak jumlahnya. Dan juga sampai semut-semut akan memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu agama. Mustahil setelah mendengar ini seorang tidak semangat untuk menuntut ilmu agama, hadir di majelis ilmu, meluangkan waktu belajar ilmu agama dengan sistematis, dimulai dari rukun Islam dengan kitab, belajar kepada seorang guru, bukan hanya sekedar menghafal, kemudian setelahnya rukun iman, kemudian setelahnya amalan-amalan qalbu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih
والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوه حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Belajarlah ilmu agama, karena dengan belajar ilmu agama kita bisa bersyukur dengan sebenar-benar syukur saat mendapatkan nikmat dari Allah. Belajarlah ilmu agama, karena dengan ilmu agama kita bisa bersabar saat mendapatkan musibah, tidak menempeleng pipi, merobek baju, menggundul rambut, meraung-raung, terlalu meratapi seperti kaum jahiliyah karena bodoh terhadap ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man nataba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang yang apabila mendapatkan musibah menempeleng pipi, merobek baju, meraung-raung bak orang jahiliyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la'anallahu al-haliqah wasyaqah was-sa'iqah. Allah melaknat wanita-wanita yang mendapat musibah, dia menggundul rambutnya, merobek bajunya dan meraung-raung. Ini semua akibat dari tidak berilmu agama. Belajarlah ilmu agama sehingga mata yang Allah berikan kepada kita benar-benar kita syukuri dengan melihat kepada mushaf, melihat kepada yang dihalalkan, bukan melihat kepada yang diharamkan, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan dimintai pertanggungjawaban pada hari itu. Tidak ada jarak antara kita dengan Allah, tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah pada saat itu. Allah akan bertanya langsung tentang perbuatan-perbuatan kita terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah ilmu agama, sesungguhnya orang akan jauh dari maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah. Betapa banyak kesyirikan yang dianggap biasa, meminta kepada orang mati, mengagungkan terlalu berlebih-lebihan orang yang sudah mati, meminta kepada jin keperluan dan hajat hidupnya. Itu semua akibat kebodohan. Betapa banyak maksiat-maksiat dosa besar, membunuh dalam perkara yang sangat remeh-temeh. Tidak diberikan HP lalu ibunya dibunuh. Kemudian berzina, dimudah-mudahkan, menganggap perzinahan adalah suatu yang lumrah bagi setiap manusia karena sulitnya menikah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haram. Masih saja seseorang di dalam urusan agamanya, hisabnya kelak mudah di sisi Allah selama belum terkena darah yang diharamkan. Ada seorang yang mencuri misalkan sekarang kendaraan seorang, kemudian dipukuli sampai mati, padahal pencuri tersebut muslim, maka yang memukulinya adalah pembunuh. Yang memukulinya adalah pembunuh tanpa kebenaran di sisi Allah, meskipun orang tersebut adalah mencuri. Ini semua akibat tidak mengetahui ilmu agama. Mudah-mudah memakan harta tanpa kebenaran, memasukkan, memarkup, korupsi, semua penyelewengan agama, maksiat yang diharamkan oleh Allah dengan dosa besar akibat kebodohan. Al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani muttafiqan.
nassun minal Qur'ani aw min sunnati wa tabibu dzalika 'alimur rabbani. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan dan obatnya adalah dua hal yang sama rata, Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh seorang guru agama yang rabbani. Ahibatil muslimun, terakhir para ulama di antaranya Syekhul Islam berkata, inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ada sebuah surga. Yang tidak pernah masuk ke dalam surga dunia, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhir. Surga dunia tersebut adalah lezat mengabdi beribadah kepada Allah. Lezat sholatnya tidak terpaksa. Lezat puasa Ramadannya yang sebentar lagi kita hadapi tidak merasa berat, tidak merasa haus, semakin semangat. Lezat membaca Qur'annya tidak malas-malas. Lezat sholat malam. Lezat berdoa sampai menangis. Lezat berzikir sendirian. Dengan apa kita mendapatkan kelezatan tersebut? Dengan ilmu agama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك جنة الفردوس اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك الرضا لا سخط بعده أبدا ونسألك الحشر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح والأقرباء والوالدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم وفقنا لبلوغ رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه ومن العمل بكتابك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون